Pantas nggak presiden cawe-cawe? Enggak pantas. Itu ukuran tradisi, tidak pantas. Yang berada pada wilayah oposan seakan-akan bahwa Pak Jokowi akan ikut cawe-cawe tentang siapa yang akan jadi presiden nantinya. Dia tuh berkepentingan untuk cawe-cawe agar pemilu itu berlangsung jurdil tanpa menimbulkan konflik atau perpecahan di bangsa ini. Betul. Ya kan gitu dia bilang. Betul. Potensi terjadinya kecurangan dikhawatirkan muncul akibat pernyataan tidak netral dan cawe-cawe. Apakah benar Pak Jokowi bicara begitu? Iya benar. Komanya adalah setelah itu demi bangsa dan negara di masa depan. Demi kelanjutan. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi. Ya, dalam setiap kontestasi pemilu apapun bisa terjadi. Jadi kalau sudah mau nyalon jangan pernah takut untuk pada isu apapun. Lantang, jangan punya nyali ciut karena takut dengan isu. Saya kira rakyat terbuka melihat dan menyaksikan apa yang terjadi. Itu terkesan negatif dari pernyataan dan perilaku presiden kita. Jangan kemudian ya seolah-olah apapun yang terjadi ini kesalahan dilimpahkan pada Pak Jokowi dan ingin menjegal Pak Anies. Tidak ada seperti itu. Lain cerita kalau misalnya Pak Jokowi mengatakan saya akan cawe-cawe untuk terjun langsung dan bertindak agar kemudian salah satu pihak yang memenangkan, yang saya bisa jamin bahwa orang saya itu lain cerita. Itu lain cerita. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair. Itu monggo biar warga saja yang menilai. Bakal calon presiden yang diusung PDIP dan P3, Ganjar Pranowo meminta baca pres Anies Baswedan tidak takut terhadap isu apapun. Kita tidak pernah punya kata menyerah. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Karena pemegang kekuasaan tertinggi tidak menghendaki Anies Baswedan maju sebagai calon presiden. Tapi itu dalam perjalanannya, dan kita adalah bagian dari proses ini, kenyataannya tidak seperti itu. Ya, dalam setiap kontestasi pemilu apapun bisa terjadi. Jadi kalau sudah mau nyalon jangan pernah takut untuk pada isu apapun. Pembahasan ini dibawa dalam konteks politik itu tadi, maka dia ingin mengirim sinyal bahwa tolong siapapun nantinya yang akan menjadi pemimpin gitu ya, teruskanlah ini. Ya saya ingat beliau mengumpamakan nanti silakan yang ganti saya mau pakai joget apa aja, pakai koplo, mau dangdut gitu. Mau jazz, asal jangan poco-poco. Itu dia gitu. Asal jangan poco-poco. Itu dia gitu. Pernyataan Presiden Joko Widodo soal dirinya cawe-cawe dalam urusan pemilu 2024 demi kepentingan bangsa dan negara saat ini menuai pro dan kontra. Istana memang lantas membuat klarifikasi dan membeberkan maksud pernyataan Presiden ikut cawe-cawe dalam urusan pemilu. Namun, pernyataan Presiden Jokowi terkadang menimbulkan kegaduhan. Pendapat ini pun berseberangan, muncul dari pihak oposisi tentunya. Merespon hal ini, bakal calon presiden 2024 yang diusung PDIP Ganjar Pranowo menilai baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tidak perlu takut dengan isu apapun. Hal itu dikaitkan Ganjar Pranowo saat dimintai tanggapan mengenai pernyataan tentang kekhawatiran penjegalan usai Presiden RI Joko Widodo akan cawe-cawe termasuk soal pemilu. Dalam setiap kontestasi pemilu, apapun bisa terjadi. Jadi kalau sudah mau nyalon, jangan pernah takut untuk pada isu apapun. Jelas Ganjar Pranowo di Rumah Aspirasi Relawan Pemenangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 1 Juni. Gubernur Jawa Tengah itu meyakini Presiden Jokowi bicara hal itu karena menggunakan hak politiknya. Ya, Pak Jokowi mentor saya dalam pemerintahan. Dia presiden, saya gubernur. Saya mengenal beliau sejak wali kota. Kita tim sukses di gubernur, tim sukses di pilpres, dan kami dekat sekali. Jelasnya.
Kalau soal cawe-cawe sebagai kader partai, pasti beliau akan cawe-cawe karena punya hak politik. Tapi kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan, yang kemudian jadi tidak fair, saya kira itu tidak akan terjadi. Jadi saya sangat percaya beliau sedang menggunakan hak politik sekaligus kader partai. Jelas dia. Pernyataan Presiden Jokowi soal cawe-cawe dalam urusan pemilu 2024 diungkapkan ketika Presiden bertemu dengan para pemimpin media nasional dan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan, Jakarta 29 Mei. Adapun tokoh yang hadir antara lain pemimpin redaksi TV One Karni Ilyas, podcaster dan pegiat media sosial Helmi Yahya, dan General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha. Tampak pula para jurnalis senior seperti Desi Anwar dan Prabu Revolusi hadir di pertemuan tersebut. Kepada para jurnalis saat di Istana Kepresidenan, pemimpin media yang hadir itu pun juga mengungkapkan bahwa Presiden menegaskan sikap cawe-cawe atau ikut campur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pemimpin redaksi TV One Karni Ilyas mengatakan Presiden Jokowi bersikap cawe-cawe bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, dia bilang cawe-cawe nggak melanggar undang-undang. Nggak melanggar undang-undang dia bilang. Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi, ujar dia. Senada dengan Karni Ilyas, Helmi Yahya juga menyebut bahwa Presiden Jokowi membahas soal cawe-cawe. Tentang apa ya? Tentang cawe-cawe pokoknya. Boleh cawe-cawe, tutur Helmi dengan singkat. Menurut dia, selain membicarakan perihal cawe-cawe, Presiden Jokowi mengajak diskusi soal ekonomi sosial, teknologi, hingga perihal baterai elektronik. Pertemuan dengan para pemimpin media tersebut juga diisi acara makan bersama dengan menu antara lain sate padang, somai, dan pempek. Menanggapi fenomena cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi menjelang pemilu 2024, ternyata tidak sedikit yang merasa tergelitik untuk meneliti lebih spesifik. Salah satu influencer yang hadir di Istana Negara yang juga menyaksikan peristiwa Jokowi benar-benar menyatakan akan cawe-cawe menjelang pemilu 2024, yakni Ari Putra, CEO founder Total Politik. Dikutip dari Hops ID dalam YouTube Total Politik pada 2 Juni 2023, Adu Perspektif mengupas tuntas apa yang didapatkan oleh seorang Ari Putra dari undangannya di Istana Negara menemui Presiden. Dan rupanya bukan soal cawe-cawe saja seperti yang sudah terlanjur digembar-gemborkan oleh berbagai pihak. Pertama, Presiden Jokowi dalam pertemuan itu menjelaskan soal geopolitik internasional, ujar Ari Putra. Geopolitik internasional mencakup pembahasan mengenai perang Rusia-Ukraina, hubungan personal antara presiden dengan pemimpin-pemimpin negara lain. Dalam politik hari ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa hubungan relasi informal yang sangat baik ini menjadi kuncinya dalam memenangkan pertarungan geopolitik dunia. Ucap Ari Putra mengutip hasil pertemuannya bersama Presiden Jokowi dan beberapa pemret yang lain. Ari Putra menyebutkan bahwa dalam pertemuan saat itu Presiden Jokowi membicarakan mengenai waktu yang sudah ditempuh oleh Indonesia menuju negara maju. Menurut Presiden Jokowi, Indonesia bisa saja gagal jika kepemimpinan nasionalnya tidak melanjutkan usaha yang telah dikerjakan oleh pemerintah Jokowi hingga saat ini. Dalam acaranya tersebut, Presiden Jokowi juga berkali-kali membicarakan tentang susunan kabinet yang bisa menentukan suksesnya tujuan negara selain dari presiden dan wakil presidennya. Kepemimpinan ke depan harus punya kabinet yang qualified, terang Ari Putra. Kesimpulan seorang Ari Putra, kabinet ini akan menjadi kunci dan penggerak utama bagi keberhasilan keberlanjutan program pemerintah ke depannya. Setelah membahas masalah kabinet-kabinet tersebut, barulah Presiden Jokowi membicarakan mengenai cawe-cawe politik menjelang pemilu 2024.